Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada video kali ini kami ingin menjelaskan tentang siwak atau sikat gigi menurut pandangan Islam dan perfeksi kedokteran. Bersiwak bukanlah perkara yang baru bagi umat Islam. Bukan 100-200 tahun yang lalu. Umat Islam mengenalinya jauh sebelum itu. Bahkan lebih daripada 14 abad yang lalu, Rasulullah sudah memerintahkan umatnya untuk membersihkan diri. Sehingga beliau pernah bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli wudu'in." Jika aku tidak memberatkan terhadap umatku, maka aku akan perintahkan, mewajibkan umatku untuk bersiwak ketika mereka hendak berwudu. Tradisi siwak ini atau sikat gigi sudah dimulai dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi tradisi bersiwak tidak dikenal oleh umat Nabi Muhammad saja. Bahkan jauh sebelumnya bersiwak sudah dikenali pada masa nabi-nabi yang telah terdahulu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hadza siwaki wa siwaki anbiya'i min qabli." Ini yaitu bersiwak adalah kebiasaan bersiwakku dan para nabi sebelumku. Hukum daripada bersiwak atau sikat gigi melihat dari beberapa hadis yang menjelaskan tentang siwak. Para ulama menyimpulkan hukum asal bersiwak yaitu sunnah. Tetapi hukum bersiwak bisa berpindah menjadi wajib, makruh, dan haram jika terdapat sesuatu yang mendorong terhadap hukum tersebut. Tidak terdapat hukum mubah di dalam bersiwak. Dalam kaedah fikih, sesuatu yang hukum asalnya sunnah, maka tidak akan terjadi hukum mubah. Jadi kesimpulannya, bersiwak menjadi 4 hukum, yaitu bisa saja siwak itu sunnah dalam segala keadaan, selagi tidak ada keadaan yang menyebabkan bersiwak menjadi wajib, haram, dan makruh. Yang kedua, boleh jadi bersiwak itu wajib. Hukum ini yaitu seperti di dalam mulut seseorang terdapat najis atau bau yang tidak sedap, padahal seseorang akan berkumpul dengan orang yang banyak, semisal akan melaksanakan sholat Jumat umpamanya, yang mana najis atau bau tak sedap itu tidak bisa dihilangkan selain dengan bersiwak, maka ketika itu wajib dia bersiwak. Yang ketiga, boleh jadi hukumnya itu haram. Hukum ini yaitu semisal seseorang menggunakan alat siwak orang lain tanpa seizinnya, dan ia tidak mengerti dan tidak tahu, bahkan tidak yakin apakah orang yang mempunyai siwak itu meredai dia untuk memakai siwak orang itu sendiri. Yang keempat, makruh. Hukum ini bagi orang yang berpuasa yang bersiwak setelah bergesernya matahari, artinya masuk waktu zuhur. Hukumnya makruh bagi orang yang berpuasa ini berangkat daripada sebuah hadis yang menginformasikan bahwa bau mulut orang yang berpuasa yang tidak sedap itu di sisi Allah lebih wangi daripada minyak misik. Sebenarnya masalah ini termasuk persoalan khilafiyah. Terbukti ada ulama di antaranya Imam An-Nawawi yang tidak menghukumi makruh. Agar dalam bersiwak atau sikat gigi
kita bisa mendapat pahala sunnah, maka hendaklah sebelum kita bersiwak itu meniatkan. Niatnya yaitu nawaitul istiyaka sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku melakukan siwak sunnah karena Allah Ta'ala. Alat bersiwak menurut para ulama, segala benda yang kasar yang dapat menghilangkan kotoran yang menempel pada gigi dapat digunakan untuk bersiwak, seperti kayu ara yaitu kayu siwak, kain atau sikat gigi dan semacamnya. Walau sikat gigi bisa untuk dibuat bersiwak, tapi menggunakan kayu ara itu lebih baik. Sudah harganya sangat ekonomis, praktis, dan hasilnya tidak kalah dengan menggunakan sikat gigi yang ditambahi pasta gigi. Apa khasiat bersiwak? Islam memiliki kepedulian yang sangat besar terhadap kesehatan dan kebersihan. Kadar perhatian ini misalnya terlihat pada sebuah hadis, an-nadhafatu syu'batu minal iman. Hadis riwayat Imam Muslim. Kesucian, kebersihan merupakan separuhnya iman, sebahagian daripada keimanan. Pengertian kebersihan dan kesucian yang dimaksud oleh Islam tentu sangat luas, yang mencakup kebersihan dari akidah yang salah, sifat-sifat yang tercela, serta tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Dalam istilah sufi, upaya penyucian itu disebut dengan takhalli, yakni terbebasnya seseorang daripada akhlak yang tercela dan dosa. Selanjutnya disusuli dengan tahalli, yaitu menghiasi diri dengan akhlak dan perbuatan yang terpuji. Setelah itu, seseorang akan mencapai yang namanya tajalli, menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, Islam menekankan keseimbangan antara lahir dan batin seorang manusia, jiwa dan raga, material dan spiritual, dunia dan akhirat. Keseimbangan ini juga terwujud dalam masalah kebersihan. Sebagai agama, Islam tidak hanya memerintahkan umatnya membersihkan hati dan akhlak, tapi juga badan secara keseluruhannya. Yang salah satu cara adalah dengan bersiwak, yaitu menyikat gigi secara rutin. Dengan bersiwak, kita akan mendapat beberapa keuntungan, khasiat. Tidak hanya para ulama saja yang meyakinkan bahwa siwak memiliki khasiat, bahkan para dokter pun dengan penelitiannya membuktikan bahwa bersiwak dapat menyembuhkan banyak penyakit. Sebahagian daripada khasiat kita bersiwak atau menyikat gigi yang diungkapkan oleh para ulama antara lain: pertama, dapat memutihkan gigi, dapat membersihkan mulut, dapat mengharumkan mulut, dapat menguatkan gusi, dapat membersihkan tenggorokan, dapat menambah kefasihan dalam membaca, dapat menambah kecerdasan, juga menghilangkan basah-basah di mulut ketika akan mati, dapat mempertajam penglihatan, dapat menegakkan punggung, dapat melipat gandakan pahala, dapat ridha daripada Allah Sang Ilahi Rabbi, ditakuti oleh musuh, dijauhi oleh syaitan, membantu mengingatkan membaca syahadat ketika sakaratul maut, memperlambat tumbuhnya uban di kepala, melipat gandakan pahala ibadah, dilapangkan rezekinya jika istiqamah dalam bersiwak, menghilangkan rasa sakit di kepala, dan dapat menguatkan gigi seseorang yang suka bersiwak. Adapun menurut para dokter kontemporer, bersiwak dapat mencegah penyakit
dan memberikan kekebalan pada tubuh seseorang dari berbagai penyakit. Ini sebagaimana dinyatakan oleh seorang ahli farmasi dan kimia, yaitu Salahuddin Al-Hanafi di dalam risalahnya yang berjudul As-Siwak. Risalah tersebut membahas banyak hal tentang pentingnya bersiwak. Ia menyatakan bahwa gigi yang tidak dibersihkan akan menyebabkan timbulnya karies pada gigi dan terbentuknya lapisan berwarna kuning pada gigi yang disebabkan oleh zat garam kalsium yang memadat di permukaannya, yang dapat menyebabkan pertama, radang mulut dan gusi, kedua, radang mulut berborok, yang ketiga, radang mulut sariawan, yang keempat, radang amandel. Keempat yang telah kita sebutkan tadi itu dapat menyebabkan seseorang menderita penyakit. Pertama, radang lambung bernanah, radang paru-paru, sakit di wajah, radang retina mata sebagai akibat dari gigi yang kropos. Itulah ringkasan sekilas berdasarkan penemuan dokter yang kontemporer berkaitan dengan penyakit gigi yang sebab awalnya karena tidak mau bersiwak atau menyikat gigi. Wallahu a'lamu bissawab wa ilaihi marji'u wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.